Anggota badan yang patah tidak dapat tumbuh kembali, yang benar-benar menghancurkan organ lain. Secara alami, itu juga tidak mungkin untuk diregenerasi. Tapi, dalam 9 rahasia surgawi yang mendalam, ada ramuan yang tercatat dengan jelas yang bisa membuat organ tumbuh lagi. Tingkat ramuan ini bahkan lebih tinggi dari pil budidaya. Itu bisa membuat semua organ tubuh seseorang, kecuali otak, tumbuh kembali. Selama ramuan ini bisa disempurnakan, itu akan memungkinkan kaki dan kaki Ito Yohiko yang diamputasi untuk tumbuh kembali dan pulih sepenuhnya seperti sebelumnya. Jadi, dengan obat ini, wajar jika tubuh Duncan juga bisa dilahirkan kembali. Namun, tubuh Duncan rusak parah, dan kematian otak diperkirakan dalam hitungan menit. Dalam beberapa menit, tidak mungkin bagi Tama untuk memurnikan obat mujarab semacam itu, apapun yang terjadi. Belum lagi kekuatannya saat ini tidak cukup, bahkan jika kekuatannya cukup untuk mengumpulkan herbal, tidak tahu berapa lama. Dan Duncan tidak seperti Ito Yohiko, kedua kakinya diamputasi. Tapi masih bisa hidup di kursi roda dan hidup sampai ramuan semacam ini disempurnakan oleh Tama. Karena itu, jika dia benar-benar ingin menyelamatkan Duncan, dia hanya bisa menggunakan aura untuk melindungi otaknya terlebih dahulu, serta tubuhnya yang hancur parah. Sehingga otaknya tetap hidup dan tubuhnya tetap utuh. Dengan cara ini, adalah mungkin untuk mempertahankan kondisi fisiknya saat ini sepenuhnya. Namun, energi spiritual Tama tidak habis-habisnya. Untuk mempertahankan tubuh yang rusak seperti itu hanyalah lubang tanpa dasar. Mempertahankan 1 atau 2 hari, 1 atau 2 bulan mungkin. Tetapi jika dia harus mempertahankannya selama 1 atau 2 tahun atau bahkan lebih lama, dia tidak bisa melakukannya. Kecuali hari-hari mendatang menjaga tubuhnya dan mengisi kembali auranya setiap beberapa hari. Masih mustahil bagi orang ini untuk bertahan hidup. Memikirkan hal ini, Tama hampir menyerah dalam hatinya. Mungkin, ini adalah malapetaka yang ditakdirkan untuk Duncan. Namun, ketika dia memikirkan percakapan yang dia dengar antara Duncan dan kakeknya di dalam kotak, Tama tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Pada saat ini, pikiran Tama tiba-tiba memikirkan rencana yang sangat layak. Meskipun rencana ini agak radikal, sedikit berisiko, dan sedikit pie in the sky, itu bisa meninggalkan secerca harapan bagi Duncan. Jadi, dengan sedikit ketukan, dia berkata kepada keluarga Polan, "Situasi di luar terlalu berdarah, kamu tidak boleh meninggalkan pintu ini sampai pertunjukan selesai. Selain itu, setelah meninggalkan pintu ini, jangan beritahu siapapun tentang kejadian hari ini." Marco berkata, "Yang mulia, begitu banyak orang mati malam ini. Dan seorang detektif terkenal. Bagaimana masalah ini bisa disembunyikan?" Tama berkata dengan lembut, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku akan menyelesaikan masalah ini." Setelah mengatakan itu, dia mengingat sesuatu dan berbicara dengan Marshall. "Tubuh temanmu, aku akan menyuruh seseorang mengambilnya untuk dimakamkan secara tebal. Tapi Anda tidak bisa mengungkapkan kematiannya ke publik, setidaknya belum." Marshall tanpa sadar berkata, "Saya harus memberikan pertanggungjawaban kepada istri dan anak-anaknya." Tama berkata ringan, "Katakan dia menghilang, katakan dia kabur dengan seseorang. Atau katakan dia melemparkan dirinya ke laut, singkatnya, jangan beritahu siapapun bahwa dia mati di sini malam ini. Mengenai apakah istri dan anak-anaknya akan percaya, ini masalahmu, cari tahu sendiri." Perintah dingin Tama yang sedingin es membuat hati Marshall sangat sedih. Duncan adalah saudara laki-lakinya yang baik, mereka tumbuh bersama, hari ini saudara lelaki yang baik meninggal. Karena urusan keluarganya sendiri, dia bahkan tidak bisa memberitahu keluarganya tentang kematiannya. Ini membuatnya jauh di lubuk hatinya tidak dapat menerima ini. Namun, dia bukan anak berusia 3 tahun itu, atau seperti itu. Siapa yang tidak mengalami pemukulan sosial bayi raksasa? Dia tahu betul bahwa situasi saat ini benar-benar di luar kendalinya. Untuk bertahan hidup sudah merupakan keberuntungan terbesar, apalagi yang bisa Anda minta?
Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melakukan segala kemungkinan untuk menebus keluarga Duncan setelah peristiwa hari ini berlalu. Jadi, dia hanya bisa mengangguk dengan jujur dan berkata, "Terima kasih, tuanku. Aku mengerti, aku pasti akan mengikuti perintahmu." Alasan mengapa Tama menggunakan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi adalah untuk memotong pikiran Marshall yang lain, dan buat dia melakukan persis apa yang dia minta. Melihat bahwa dia telah menerima kenyataan pada saat ini, dia dengan sangat sederhana menutup pintu. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan berjalan ke arah pintu masuk lift, sambil menelepon Joshua. Begitu panggilan tersambung, suara Joseph terdengar, "Tuan Renza, apa perintahmu?" Tama bertanya kepadanya, "Joshua, Anda mengatur semua tenaga yang tersisa di New York untuk datang ke tempat pertunjukan Miss Gu. Baru saja lebih dari 20 pria bersenjata datang ke sini untuk menembak anggota keluarga Polan. Pada dasarnya mereka semua dibunuh olehku, aku membutuhkanmu untuk membantuku menangani korpses." Setelah mendengar ini, Joshua bertanya dengan ngeri yang tak terkira, "Tuan Renza, apakah kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja," Tama dengan lembut berkata, "hanya saja ada terlalu banyak korpses dan itu merepotkan bagi satu orang untuk menanganinya." Joshua sibuk berkata, "Bawahanmu akan membawa seseorang ke sana?" Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kau belum meninggalkan New York?" Joshua berkata, "Kembali ke Pak Renza, saya belum pergi untuk saat ini. Kebetulan ada dealer peralatan di New York yang saya telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Dan saya berencana untuk membeli sejumlah alat berat untuk dikirim ke Suriah." Mengatakan bahwa dia buru-buru menambahkan, "Tuan Renza, sebagian besar prajurit front Cataclysmic sudah berangkat pagi ini ke Suriah. Sekarang hanya ada selusin orang, apakah itu cukup? Ini akan berhasil." Tama dengan ringan berkata, "Aku meminta Sinta untuk mengirim beberapa orang. Dia adalah pengasuh New York, tenaga kerja seharusnya tidak menjadi masalah." Joshua menghela nafas lega, lalu berkata, "Kalau begitu, Tuan Renza, tunggu sebentar, bawahanmu akan datang." Tama menghela nafas dan berbicara, "Kalau begitu, siapkan lebih banyak kantong mayat, aku akan menunggumu di sini." Saat dia berbicara, dia sudah tiba di sebelah mayat Duncan. Dia menutup telepon, melepas jaket tipis yang dikenakannya, dan menutupi tubuh Duncan. Dan kemudian mengirim beberapa aura ke tubuhnya untuk mempertahankan kondisinya saat ini. Setelah itu, dia mengangkat telepon lagi dan menelepon Sinta. Sinta di ujung sana menjawab hampir sedetik, dan berkata dengan sedikit terkejut dalam suaranya, "Tuan. Menyeberang." "Ini aku." Tama membuka mulutnya dan bertanya, "Nona Fei, aku punya sesuatu yang aku butuh bantuanmu." Begitu Sinta mendengar Tama mengatakan bahwa ada sesuatu yang membutuhkan bantuannya, dia berkata hampir tanpa berpikir, "Tuan Renza, tolong katakan. Selama itu adalah sesuatu yang bisa saya lakukan, saya pasti akan melakukan apa saja." Tama berkata, "Saya di tempat pertunjukan Nona Gu, dan saya mengalami situasi kecil di sini. Aku ingin kamu membawa cukup banyak orang untuk memblokir seluruh pintu masuk dan keluar VIP." Sinta tidak ragu-ragu untuk mengatakan, "Tidak masalah Pak Renza, saya lebih dekat, saya akan membawa orang segera." Begitu dia menutup telepon, konser Gema pun resmi dimulai. Gema, yang sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi, membuat penampilan bersinar dalam kostum prajurit futuristik. Dan seluruh penonton fans berteriak dengan liar kegirangan. Tama melihat pertunjukan dimulai dengan normal, jadi dia sedikit lega. Solusi terbaik untuk masalah malam ini adalah membersihkan kekacauan di sini. Sementara acara berlangsung normal, dan tidak menarik perhatian pihak luar, apalagi menarik perhatian polisi. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.